Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Indah Mulyani dari kelas 11 A1 akan menjelaskan materi mengenai Amsal dalam Al-Quran. Amsal adalah bentuk jamak dari kata matsal yang artinya perumpamaan, atau mitsil yang artinya serupa atau matsil. Sama halnya dengan kata syabah atau syabih. Amsal dalam sastra adalah penyerupaan sesuatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama, yaitu menyerupakan sesuatu dengan yang aslinya. Amsal menurut pengertian istilah atau terminologi dirumuskan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda. Contohnya seperti Rashid Ridho yang mengemukakan bahwa Amsal Al-Quran adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan kesan dan menggerakkan hati nurani. Bila didengarkan terus, pengaruhnya akan menyentuh dari lubuk hati yang paling dalam. Sedangkan menurut Muhammad Bakar Ismail, Amsal adalah pengumpamaan sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik dengan isti'arah, kinayah, atau tasyibih. Sedangkan menurut Ibnu Al-Qayyim, Amsal Al-Quran merupakan penyerupaan dengan sesuatu yang lain dalam hukumnya, mendapatkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret, atau salah satu dari keduanya dengan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa unsur-unsur Amsal Al-Quran memiliki 4 unsur. Yang pertama wajhu syabah yang artinya segi perumpamaan. Yang kedua ada tasybih yang artinya alat yang digunakan untuk tasybih. Yang ketiga musyabbah yang diperumpamakan. Dan yang keempat musyabbabih, yaitu suatu yang dijadikan perumpamaan. Para ahli Arab mensyaratkan sahnya Amsal harus memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kalimatnya harus ringkas. Yang kedua, isi maknanya harus mengena dengan tepat. Yang ketiga, perumpamaannya harus indah. Dan yang terakhir, kinayahnya harus indah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Amsal dalam Al-Quran adalah perumpamaan atau contoh yang digunakan untuk menjelaskan konsep, moral, atau prinsip tertentu. Amsal-amsal ini sering digunakan untuk menggambarkan kebenaran, kebaikan, atau keadilan, serta untuk memberikan peringatan atau nasihat kepada manusia. Jenis-jenis Amsal dalam Al-Quran. Yang pertama ada Amsal Musarrah, yang kedua ada Amsal Kaminah, dan yang ketiga ada Amsal Mursalah. Yang pertama Amsal Musarrah, yaitu Amsal yang jelas, yakni jelas menggunakan kata-kata perumpamaan atau kata yang menunjukkan penyerupaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Pada contoh itu terlihat jelas kata-kata yang menunjukkan perumpamaan dan penyerupaan, yaitu mathaluhum yang artinya perumpamaan dan awqasayibim yang artinya atau seperti. Contoh di atas juga memperlihatkan 2 perumpamaan bagi orang munafik.
karena di dalam api terdapat unsur cahaya. Kedua, seperti orang-orang yang ditimpa hujan dari langit, dari kata au qasayyibin minas sama, karena di dalamnya terkandung unsur kehidupan. Allah telah menurunkan wahyu dari langit untuk menerangi dan menghidupkan hati hambanya. Yang kedua, amsal kaminah. Amsal kaminah adalah amsal yang tidak menyebutkan dengan jelas kata-kata yang menunjukkan perumpamaan, tetapi kalimat itu mengandung pengertian yang mempesona sebagaimana yang terkandung di dalam ungkapan-ungkapan singkat. Yaitu contohnya dalam potongan Quran Surah Al-Baqarah ayat 68. Bismillah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun. Artinya, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Yang ketiga ada amsal mursalah. Amsal mursalah adalah kalimat-kalimat Al-Quran yang disebut secara lepas tanpa ditegaskan redaksi penyerupaan, tetapi dapat digunakan untuk penyerupaan. Contohnya dalam Quran Surah An-Najm ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laha min dunillahi kashifah. Yang artinya tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Faedah-faedah amsal menurut Bakri Syah Amin. Peranan amsal dalam Al-Quran yaitu 1. Menggambarkan sesuatu yang abstrak dalam gambaran konkret. Yang kedua, menyingkap sesuatu dan mendekatkan pengertian pada pemahaman. Yang ketiga, menggambarkan sesuatu yang gaib dalam bentuk lahir. Keempat, menyatukan makna yang indah dalam ungkapan yang pendek dan mudah. Sementara itu, Al-Qatan mengemukakan peranan amsal sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan sesuatu yang ada dalam pikiran secara konkret yang dapat disentuh manusia sehingga dapat diterima akal. Yang kedua, mengungkapkan berbagai hakikat yang menampilkan yang gaib bagaikan sesuatu yang ada. Yang ketiga, menyatukan makna-makna yang indah memukau melalui ungkapan pendek. Yang keempat, memotivasi orang yang membaca atau mendengar untuk mengikuti apa yang terdapat dalam amsal. Jadi Az-Zarkashi menyebutkan secara ringkas peranan amsal Al-Quran, yaitu peringatan, pelajaran, motivasi melakukan sesuatu, menjauhkan diri dari sesuatu, sebagai cerminan perbandingan, memantapkan sesuatu yang ada di dalam pikiran melalui gambaran yang konkret, menjelaskan tinggi rendahnya pahala, pujian, dan celaan, serta menyanjungi dan menghinakan sesuatu.